Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Handayani, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu upaya peningkatan keselamatan pasien. Nah, ini nama kelompok kami. Lalu ini LO yang akan saya jelaskan pada presentasi ini. Yang pertama yaitu definisi. Keselamatan pasien merupakan dasar dari pelayanan kesehatan yang baik. Keselamatan pasien juga menjadi salah satu indikator dalam menilai akreditas institusi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, keselamatan pasien sangat penting. Karena keselamatan pasien merupakan suatu sistem yang dimana rumah sakit membuat asuhan keperawatan pasien menjadi lebih aman, mencegah terjadinya cedera ataupun tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Lalu ini tujuan keselamatan pasien ya. Yang pertama, terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Menurunnya KTD di rumah sakit, terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi penanggulangan KTD. Nah, ini LO yang ketiga yaitu standar keselamatan pasien di rumah sakit. Ada beberapa ya. Yang pertama, standar hak pasien, standar mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Rumah sakit harus mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang ada, monitor dan mengevaluasi kinerja. Lalu peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf tentang keselamatan pasien. Yang terakhir, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Nah, ini dampak jika tidak melaksanakan keselamatan pasien ya. Ada beberapa dampak di sini: terjadinya cedera karena implementasi sistem keselamatan pasien yang minim. Kurangnya proses terapeutik antara perawat dan pasien seperti komunikasi. Tidak dapat mengintegrasikan aktivitas pengelolaan resiko terhadap pasien seperti resiko jatuh, resiko infeksi, dan lain-lain. Kesalahan tindakan pelayanan kesehatan dapat membebani dari segi ekonomi, sosial, psikologis pasien seperti traumatik, depresi, dan mengakibatkan ketakutan dalam menerima pelayanan kesehatan di masa depan. Nah, ini LO yang kelima yaitu sasaran pasien septik. Ada 6 sasaran ya. Yaitu yang pertama, ketepatan identifikasi pasien. Yang kedua, peningkatan komunikasi yang efektif, akurat, lengkap, jelas agar pasien itu paham. Yang ketiga, peningkatan keamanan obat yang harus diwaspadai ya. Karena kesalahan dalam pemberian obat dapat beresiko tinggi dampak yang tidak diinginkan. Misalnya obat-obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip. Maka manajemen pemberian obat yang baik dan benar menjadi bagian terpenting dalam peningkatan pasien septik. Yang keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Yang kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Yang terakhir, pengurangan risiko pasien jatuh. Ini LO yang keenam yaitu prinsip pasien septik. Ada beberapa prinsip ya di sini. Yang pertama itu kesadaran tentang nilai keselamatan pasien di rumah sakit. Komitmen memberikan pelayanan kesehatan berorientasi pasien septik. Kemampuan mengidentifikasi faktor risiko penyebab insiden terkait pasien septik. Kemampuan mengidentifikasi faktor risiko penyebab insiden terkait pasien septik. Kemampuan mengidentifikasi faktor risiko penyebab insiden terkait pasien septik. Kemampuan mengidentifikasi faktor risiko penyebab insiden terkait pasien septik. Kemampuan mengidentifikasi faktor risiko penyebab insiden terkait pasien septik. Kemampuan mengidentifikasi faktor risiko penyebab insiden terkait pasien septik.
kepatuhan pelaporan insiden terkait pasien septik. Yang kelima, kemampuan berkomunikasi yang efektif dengan pasien tentang faktor risiko penyebab insiden terkait keselamatan pasien. Kemampuan mengidentifikasi akar masalah penyebab insiden terkait keselamatan pasien. Yang terakhir yaitu kemampuan memanfaatkan informasi tentang kejadian yang terjadi untuk mencegah kejadian terulang. Lalu ini peran perawat dalam pasien septik ya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan ya untuk perawat untuk mewujudkan pasien septik, yaitu yang pertama itu perawat sebagai pemberi pelayanan keperawatan yang harus mematuhi standar pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan. Perawat mampu untuk menerapkan prinsip-prinsip etik dalam pemberian pelayanan keperawatan. Perawat dapat memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga tentang asuhan yang diberikan. Perawat dapat menerapkan kerjasama tim kesehatan yang handal dalam pemberian pelayanan kesehatan. Perawatan dapat membangun komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarganya, serta dapat peka dalam proaktif. Selanjutnya ada kebijakan ya yang mendukung keselamatan pasien. Nah, di sini undang-undang tentang keselamatan dan undang-undang tentang rumah sakit ada beberapa, yaitu yang pertama itu keselamatan pasien sebagai isu hukum. Di situ ada pasalnya, silahkan dilihat. Yang kedua, tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pada pasal tersebut. Yang ketiga, kebijakan yang mendukung keselamatan pasien. Silahkan dilihat ya teman-teman. Lalu kita masuk ke resume jurnalnya. Nah, di sini kami mengambil jurnal faktor-faktor yang berhubungan dengan budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi Bogor tahun 2015. Nah, ini introduction-nya. Pasien septik atau keselamatan pasien di rumah sakit merupakan sebuah sistem yang ada di rumah sakit untuk melakukan asuhan dengan aman dan melakukan identifikasi terkait resiko, manajemen resiko, dan mempelajari terkait resiko yang kemungkinan akan terjadi sehingga tidak akan terulang di kemudian hari. Dengan adanya berbagai pelayanan di rumah sakit, jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan suatu kejadian yang biasa saja tidak diharapkan, atau KTD. Kejadian KTD di Indonesia pada tahun 2007 pada paling tinggi berada di Provinsi DKI Jakarta dengan presentasi 37,9%. Sedangkan untuk provinsi yang lain itu di Jawa Tengah 15,9%, DIY 13,8%, Jawa Timur 11,7%, Sumatera Selatan 6,9%, Jawa Barat 2,8%, Bali 1,4%, Aceh 1,07%, dan Sulawesi Selatan 0,7%. Kejadian KTDI tidak hanya dialami oleh negara Indonesia, di luar negara pun masih terjadi ya KTD, terutama di Amerika Serikat sebesar 2,9% dan 6,6% diantaranya meninggal dunia. Dan ada salah satu rumah sakit yang ada di Indonesia sudah menerapkan keselamatan pasien menjadikan sebuah prioritas adalah Rumah Sakit Karya Bakti Pertiwi, di mana sudah memprogramkan keselamatan pasien sehingga RSKBP dapat mempertahankan eksistensi serta mutu pelayanan dengan jaminan kepada penerima layanan kesehatan dapat menurunkan serta mencegah akan terjadinya KTD. Namun berdasarkan penelitian bahwa IKP di RSKP masih
reporting dan jarang dilaporkan. Dengan adanya kejadian tersebut, RSKBP masih harus membangun budaya keselamatan bagi pasien. Nah, ini metode penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi untuk mengukur budaya keselamatan pasien, melihat struktur organisasi serta pelaksanaan dari program 15 keselamatan pasien di RSKBP dan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan budaya keselamatan pasien di RSKBP tahun 2015. Dari hasil penelitian ini kemudian akan dirumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki keselamatan pasien di RSKBP. Desain penelitian ini adalah urutan pembuktian yang dimulai dengan penelitian kuantitatif, diikuti dengan penelitian kualitatif untuk kemudian dilakukan analisis secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu pengujian validitas kuesioner dilakukan dengan sampel 30 responden. Dari semua item kuesioner terdapat satu item pada dimensi ketenagaan yang tidak valid dan tidak ikut dalam pengelolaan data. Uji reliabilitas dilakukan setelah uji validasi. Uji reliabilitas dilakukan terhadap item dan yang valid dan hasilnya semua reliable. Responden terdiri dari 64,35%, perempuan 35,65%, laki-laki dengan kelompok umur sebanyak adalah 31 sampai 40 tahun yaitu 39,13%. Sebagian besar responden 58,3% telah menjalani profesinya selama 1 sampai 5 tahun. 79,1% responden bekerja antara 40 sampai 59 jam dalam 1 minggu. 71,3% kontak langsung dengan pasien dan 28,7% tidak kontak langsung dengan pasien. Responden menganggap bahwa keselamatan pasien itu penting. 81,57% responden tidak pernah mengorbankan keselamatan pasien untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih banyak, akan tetapi karena prosedur kerja yang belum baik, jumlah tenaga dan sarana kurang. Beberapa responden tidak yakin kalau di unitnya tidak ada masalah berhubungan dengan keselamatan pasien. Hasil penelitian diolah dan dianalisa secara multivariat dengan menggunakan regresi logistik ganda. Sebelum dilakukan uji multivariat, masing-masing variabel independen diuji secara bivariat dengan variabel dependen. Nah, ini analisisnya. Keselamatan pasien adalah sebuah transportasi budaya di mana budaya yang diharapkan adalah budaya keselamatan, budaya tidak menyalahkan, budaya lapor, dan budaya belajar. Dalam proses ini diperlukan upaya transformasional yang menyangkut intervensi multi-tingkat dan multidimensional yang berfokus pada misi dan strategi organisasi, leadership style, serta budaya organisasi. Keberhasilan transformasi 70% sampai 90% ditentukan oleh peran leadership dan sisanya 0% sampai 30% oleh peran managership. Penilaian terhadap budaya keselamatan merupakan permulaan dari proses pengembangan program keselamatan pasien itu sendiri yang hasilnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang akan dikembangkan, untuk evaluasi program, untuk membuat perbandingan secara internal maupun eksternal, dan sebagai dasar pembuatan kebijakan. Inti dari budaya
Keselamatan pasien adalah keyakinan karyawan tentang pentingnya keselamatan yang ditunjukkan melalui sikap, norma yang berlaku dan perilaku, termasuk nilai yang menjadi asumsi dasar tentang bagaimana bertindak. Nah, ini menurut Agency of Healthcare Research Quality tahun 2004, dalam menilai budaya keselamatan pasien di rumah sakit terdapat beberapa aspek dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu harapan dan tindakan supervisor atau manajer dalam mempromosikan keselamatan pasien, pembelajaran peningkatan berkelanjutan, kerjasama tim dalam unit, keterbukaan komunikasi, umpan balik terhadap error, respon tidak menyalahkan, staf yang adekuat, persepsi secara keseluruhan, dukungan manajemen rumah sakit, kerjasama tim antar unit, penyerahan dan pemindahan pasien, dan frekuensi pelaporan kejadian. Nah, ini discussion-nya. Keselamatan pasien adalah sebuah transformasi budaya di mana budaya yang diharapkan adalah budaya keselamatan, budaya tidak menyalahkan, budaya lapor, dan budaya belajar. Inti dari budaya keselamatan pasien adalah keyakinan karyawan tentang pentingnya keselamatan yang ditunjukkan melalui sikap, norma yang berlaku, dan perilaku terhadap nilai yang menjadi asumsi dasar tentang bagaimana bertindak. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya keselamatan pasien di RSKBP tahun 2015 masih kurang karena jumlah insiden yang dilaporkan dalam 1 tahun terakhir hanya 2,61%. Responden yang pelaporan insidennya termasuk kategori baik. Faktor-faktor yang berhubungan secara bermakna atau berpengaruh penting dengan keselamatan pasien tingkat unik, salah satunya berkomunikasi, budaya belajar, dan umpan balik laporan insiden. Faktor-faktor yang berhubungan secara bermakna atau berpengaruh penting dengan keselamatan pasien tingkat unit, salah satunya yaitu komunikasi, budaya belajar, dan umpan balik laporan insiden. Napas dari keselamatan pasien adalah budaya belajar dari KTD yang terjadi di masa lalu. Untuk selanjutnya disusun langkah-langkah agar kejadian serupa tidak terulang kembali, baik di unit yang sama maupun di unit yang lain, dalam satu rumah sakit atau di rumah sakit yang lain. Proses pembelajaran ini bukan merupakan hal yang sederhana, dimulai dari proses pelaporan kejadian, dilanjutkan dengan analisis kejadian, dan lain-lain. Nah, baik, saya sudah mempresentasikan hasil diskusi kami, lalu ini kesimpulannya. Dari hasil pembahasan di atas, kita dapat simpulkan bahwa keselamatan pasien di dalam rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan yang lebih aman melalui upaya-upaya mengidentifikasi risiko, pengelolaan risiko, belajar dari risiko yang terjadi agar tidak terulang di masa yang akan datang, yang mana keselamatan itu sendiri merupakan prinsip dari dalam pelayanan pasien dan komponen kritis dari manajemen mutu. Adapun terkait dengan upaya-upaya keselamatan pasien untuk menekan angka kejadian tidak diinginkan di rumah sakit, diyakini bahwa upaya menciptakan atau membangun budaya keselamatan safety culture merupakan langkah pertama dalam langkah-langkah mencapai keselamatan pasien, sebagaimana tercantum pula dalam langkah pertama dari konsep tujuan langkah menuju keselamatan pasien RS atau rumah sakit di Indonesia, yaitu bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, ciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil. Nah, ini daftar pustaka kami. Terima kasih. Bila ada kesalahan dalam presentasi saya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.